MotoGP Austria 2025 menjadi seri lanjutan setelah jeda libur musim panas dengan berlangsung pada akhir pekan ini. Seri balap ke-13 dihelat di Red Bull Ring, Austria pada 15 hingga 17 Agustus 2025. Dua pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, antusias menghadapi balapan MotoGP Austria 2025. Bagaimana tidak, Red Bull Ring merupakan sirkuit yang menguntungkan bagi Ducati. Bagnaia bahkan selalu keluar sebagai pemenang dalam 3 edisi terakhir. Tahun lalu, Bagnaia menggila dengan kemenangan yang mendominasi. Dia menang dengan gap lebih dari 4 detik pada sprint dan unggul 3 detik lebih pada balapan panjang. Bagnaia memberikan spoiler atau bocoran bahwa Red Bull Ring merupakan sirkuit yang memang sangat menguntungkan bagi motor Ducati. Sirkuit ini selalu sangat menguntungkan bagi Ducati, dan dalam 3 musim terakhir, kami telah meraih hasil terbaik, kata Bagnaia dalam rilis resmi Ducati.com. Saya senang bisa kembali ke lintasan di sini dan memulai kembali bagian kedua musim ini. Banyak sirkuit favorit yang menanti, teknis, namun spektakuler. Saya tidak sabar untuk kembali ke lintasan, ujarnya. Adapun Marquez begitu antusias menghadapi balapan setelah libur panjang. Marquez berambisi membuka kunci Red Bull Ring atau sirkuit yang belum pernah dimenangkan sepanjang karir balapnya. Musim lalu, Marquez bahkan gagal finish dalam sprint dan hanya finish keempat pada balapan panjang. Saya tidak sabar untuk kembali ke lintasan setelah liburan. Saya telah beristirahat dan memulihkan tenaga. Lintasan Austria belum pernah memberikan kepuasan besar bagi saya, tetapi telah menyajikan banyak pertarungan hingga tikungan terakhir, meter terakhir sebelum bendera kotak-kotak. Saya siap menghadapi paruh kedua musim ini dengan cara terbaik, ujar Marc Marquez. Sedikit pembalap yang lebih memahami daripada Jorge Lorenzo soal arti berbagi garasi dengan rival yang tidak nyaman. Pembalap asal Mallorca itu pernah 7 musim penuh tensi bersama Valentino Rossi di Yamaha, membentuk salah satu pasangan paling ikonik dan penuh ketegangan dalam sejarah MotoGP. Belum cukup sampai di situ, musim terakhirnya di kelas utama pada 2019, ia habiskan di Honda bersama Marc Marquez. Dengan latar belakang seperti itu, pandangannya soal situasi di Ducati saat ini dengan Marquez dan Pecco Bagnaia sebagai rekan setim, penuh bobot dan pengalaman. Bagi Lorenzo, seperti yang ia sampaikan kepada Motosprint, apa yang sedang dialami Bagnaia sekarang adalah situasi yang sudah ia rasakan sendiri. Terlepas dari perasaannya terhadap motor baru GP25, Lorenzo menilai Bagnaia kini berhadapan dengan kenyataan tak terbantahkan, besarnya dimensi Marc Marquez sebagai pembalap. Marc adalah fenomena. Dia datang ke Ducati dengan pengalaman lebih sedikit dibanding Pecco, tapi langsung bisa lebih cepat, tegas Lorenzo. Ia bahkan melangkah lebih jauh dalam perbandingan. Dia termasuk pembalap yang hanya muncul setiap 10 atau 15 tahun, berada di level yang sama dengan Rossi, Stoner, atau bahkan saya. Melihat catatan prestasinya, dia bahkan lebih baik dari kami, meski masih kurang 1 gelar untuk menyamai Valentino. Meski berat harus berduel dengan Marquez dalam kondisi setara, Lorenzo menyoroti satu keunggulan yang menurutnya bisa membuat Bagnaia tetap bersaing. Kemampuannya untuk tidak menyerah. Salah satu hal yang selalu saya kagumi dari Pecco adalah dia tidak pernah menyerah. Dia yakin akan bakat dan kecepatannya, ujarnya. Lorenzo mengingatkan bahwa musim lalu, setelah melalui beberapa balapan sulit, Bagnaia mampu bangkit dan mengakhiri musim di puncak. Saya pikir dia akan mencoba sampai akhir. Tidak akan mudah, karena level Marquez sangat tinggi, tapi Pecco lebih muda, dan itu bisa menjadi keuntungan. Lorenzo yakin persaingan di Ducati antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia akan menjadi daya tarik utama sisa musim ini.
Pengalamannya mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, faktor mental dan konsistensi akan sama pentingnya dengan kecepatan murni. Selain itu, dengan Yamaha yang berusaha mengokohkan kemajuan, Aprilia yang tengah berbenah, dan tanda tanya besar tentang adaptasi Jorge Martin di tim barunya, skenario MotoGP 2025 menjanjikan banyak kejutan. Bagi Lorenzo, jika Yamaha bisa mempertahankan keyakinan dan fokus, ia masih bisa memberi perlawanan kepada sosok yang ia anggap sebagai bakat istimewa dalam sejarah balap motor. Sebab, seperti ia akui, Marc Marquez termasuk dalam kelompok elit yang sangat sedikit jumlahnya di dunia MotoGP. CEO Aprilia MotoGP, Massimo Rivola, percaya diri Aprilia merupakan satu-satunya tim yang bisa mengakhiri dominasi Marc Marquez bersama Ducati. Marquez benar-benar mendominasi di MotoGP 2025 hingga paruh musim. Pembalap asal Spanyol itu meraih 19 kemenangan dari total 24 balapan sprint race dan Grand Prix. Dominasi itu membuat Marc Marquez unggul jauh di puncak klasemen hingga paruh musim MotoGP 2025. Dengan torehan 381 poin, Marquez unggul hingga 120 poin atas Alex Marquez. Dari 12 seri balapan hingga paruh musim MotoGP 2025, hanya ada 2 pembalap non-Ducati yang mampu meraih kemenangan, yakni Johan Zarco, LCR Honda, dan Marco Bezzecchi yang memperkuat Aprilia. Namun, hanya Bezzecchi yang mampu mengalahkan Marc Marquez di balapan trek kering MotoGP Inggris. Bahkan, Bezzecchi nyaris meraih kemenangan di MotoGP Ceko dengan mengalahkan Marquez. Rivola yakin kemampuan sepeda motor RSGP milik Aprilia akan terus berkembang. Pria asal Italia itu percaya diri pembalap Aprilia, Bezzecchi atau Jorge Martin akan bisa mengakhiri dominasi Marc Marquez. Kami punya sepeda motor yang bisa menang. Jika kami bertarung melawan pembalap Ducati yang terlihat tidak terkalahkan, Marc Marquez, saya yakin kami bisa mengalahkan dia, terutama di beberapa sirkuit. Salah satunya tidak diragukan lagi Austria, Red Bull Ring. Itu bukan salah satu trek kesukaan kami. Tapi melihat bagaimana Bezzecchi tampil dan bagaimana dia beradaptasi di trek berbeda, saya hanya bisa optimis. Ucap Rivola dikutip dari Marca. MotoGP Austria 2025, 15 hingga 17 Agustus mendatang akan membuka paruh kedua musim ini. Saya tidak sabar untuk paruh kedua musim karena saya pikir kami dalam level yang bagus dari titik teknikal, ujar Rivola. Michael Pirro berbicara tentang situasi di Balaton Park serta kondisi Marquez dan Bagnaia bersama Ducati. Pada hari Selasa lalu, Michael Pirro mengunjungi Balaton Park bersama seluruh pembalap Ducati untuk sesi latihan menggunakan Ducati Panigale V4 tepat sebelum gelaran GP Hongaria. Dengan begitu, pembalap penguji itu bisa melihat perkembangan motor dan para pembalapnya dan membentuk opini berdasarkan hal tersebut seperti yang dilaporkan oleh media GP1. Saya rasa banyak pekerjaan yang telah dilakukan di Balaton agar MotoGP dan Superbike bisa balapan di sana. Setelah tes bulan Juni lalu, beberapa perbaikan telah dilakukan pada aspalnya dan saya melihat semua pembalap kami sangat antusias, ujar Pirro membuka komentarnya. Tentang Marc Marquez dan Pecco Bagnaia yang mengendarai motor tersebut, ia mengatakan, mereka senang karena mereka bersenang-senang dengan Ducati. Saya rasa mereka akan lebih sering mengganti rem ketimbang ban di MotoGP. Tanpa diragukan ini adalah trek yang unik.
di mana kita harus sangat berhati-hati. Terutama di bagian pertama lintasan, khususnya di tikungan 2 dan 3, karena di SBK kita pernah melihat kecelakaan parah pada race 1. Telah banyak perbincangan soal Balaton Park dan standar keselamatannya. Ini adalah lintasan yang agak tidak biasa, dengan pengereman panjang dan banyak momen akselerasi ulang. Jadi kami harus sedikit menyesuaikan gaya balap dibanding biasanya. Tapi pada akhirnya, saya rasa semua pembalap akan mampu mengatasinya. Di MotoGP masih ada lebih banyak ruang dibanding di SBK. Bautista juga punya pendapat soal apa yang mungkin terjadi di MotoGP di Hongaria, karena motor SBK lebih terbiasa dengan lintasan ini. Pembalap Aruba itu mengatakan bahwa di MotoGP, mereka bahkan tidak akan sempat masuk ke gigi 5. Piro menanggapi, itu tidak benar. Kita hanya perlu menyesuaikan rasio transmisi seperti yang kita lakukan di sirkuit lain seperti Misano. Di MotoGP, masih ada ruang lebih besar dibanding di SBK yang sudah lebih familiar dengannya. Kamu akan lihat para pembalap akan masuk ke gigi 6 tanpa masalah, meskipun mungkin tidak akan melewati 300 km per jam. Bagnaia mencatatkan waktu 1 menit 41,468 detik, kurang dari 1 detik dari catatan waktu FP1 di SBK. Menurut saya, itu hanyalah omong kosong, hampir bisa saya sebut sebagai jurnalisme amatir. Saya mengatakan ini karena ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti kondisi lintasan saat waktu dicatat, ban yang digunakan, suhu, dan banyak hal lainnya. Jadi, saya sarankan jangan membandingkan dengan Toprak, Bulega, atau Superbike, karena perbandingan itu sepenuhnya tidak masuk akal. Toprak Razgatlioglu, sang raja Superbike asal Turki, tampaknya sudah tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya. Ia tengah menghitung hari menuju panggung impiannya, debut di MotoGP. Ya, musim 2026 akan jadi momen bersejarah bagi Toprak karena ia resmi bergabung dengan tim Prima Pramac Yamaha. Tapi tunggu dulu. Meski pikirannya sudah mulai melayang ke lintasan MotoGP, Toprak masih punya urusan penting yang belum selesai. Saat ini, dia masih berdiri kokoh di puncak klasemen World Superbike 2025. Unggul 26 poin dari rival terdekatnya, pembalap Ducati, Nicolo Bulega. Namun yang menarik, Toprak sudah mulai menyusun peta persaingan di MotoGP. Dan satu nama langsung disebutnya tanpa ragu, Marc Marquez. Dengan penuh percaya diri, Toprak menegaskan dia siap berhadapan langsung dengan legenda hidup MotoGP itu. Marc adalah juara sejati, ujarnya kepada GP1 dalam sebuah wawancara yang penuh semangat. Dia melewati masa-masa kelam, dihantam cedera berat, tapi tetap bangkit. Dan sekarang, dia pantas berdiri di puncak karena ketekunan dan performanya yang luar biasa bersama Ducati. Sementara itu, Marc Marquez sendiri tengah membidik gelar juara dunia MotoGP 2025. Dan Toprak menyaksikan semua itu dengan penuh rasa hormat dan rasa ingin tahu. Bahkan, hubungan keduanya kini terbilang cukup dekat. Mereka kerap berbincang melalui sambungan telepon. Kami sering ngobrol lewat telepon. Dia tahu saya tak sabar ingin bertarung dengannya, ujar Toprak dengan semangat membara. Dan buat saya itu adalah sebuah kehormatan besar. Tak hanya Marc, Toprak juga menyebut nama lain yang sudah akrab di telinganya. Ada juga pembalap lain yang saya dengar kabarnya, seperti Pecco. Saya punya hubungan baik dengan beberapa dari mereka. Tapi jelas, bagi Toprak, duel dengan Marc adalah prioritas yang paling menggairahkan. Saya pribadi sangat menantikan untuk bertarung dengan Marc. Dia akan jadi cermin dan guru di lintasan, membantu saya berkembang dan belajar. Saya sudah sering menontonnya dari layar TV, kini saya siap menyusulnya ke dunia nyata.
Ducati telah memesan sirkuit Hongaria untuk para pembalapnya yang hari ini menjajah lintasan untuk pertama kalinya sebagai latihan sebelum Grand Prix yang akan digelar pada 22 hingga 24 Agustus mendatang. Pabrikan asal Italia yang saat ini mendominasi kejuaraan dunia MotoGP ini membawa para pembalap utamanya ke Hongaria untuk sesi uji coba khusus. Ini bukan kebetulan, Balaton Park akan menjadi tuan rumah Grand Prix Hongaria berikutnya dan para pembalap Ducati kini sudah lebih dulu mengenal karakter lintasannya, memberikan mereka sedikit keunggulan dibanding rival lainnya. Ducati satu-satunya pabrikan yang tergolong dalam kategori A dalam sistem konsesi MotoGP memiliki batasan ketat untuk melakukan uji coba dengan motor balap mereka. Untuk mengakali batasan ini, pabrikan asal Bolonya itu menggelar sesi tes menggunakan motor jalan raya mereka, Panigale V4S Pro. Sebanyak 7 unit motor bertenaga tinggi yang harganya hampir 50.000 euro diboyong ke sirkuit Balaton Park yang berjarak 770 km dari markas Ducati agar para pembalap bisa beradaptasi dengan trek. Di lintasan Hongaria ini, pembalap utama Ducati Marc Marquez dan Pecco Bagnaia bergabung dengan Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, serta pembalap penguji pabrikan Michael Pirro. Meski motor jalan raya tidak sama persis dengan motor MotoGP, sesi ini tetap memungkinkan mereka mengumpulkan data penting mengenai karakter lintasan, tikungan, dan titik pengereman, yang akan memberi keuntungan besar saat sesi latihan resmi dimulai dalam 2 minggu ke depan. Ducati sebenarnya sudah pernah mengunjungi Balaton Park 10 hari lalu dalam rangka putaran kejuaraan dunia Superbike, di mana motor Panigale V4R mereka mengumpulkan data tentang karakteristik sirkuit. Namun, bukan hanya Ducati yang sudah mencicipi trek ini. Honda juga menyewa sirkuit tersebut pada bulan Juni untuk menggelar sesi latihan bagi para pembalap SBK mereka sebelum balapan resmi. Keesokan harinya, tim-tim lain seperti Honda, Yamaha, dan Aprilia juga menurunkan pembalap penguji MotoGP mereka ke lintasan. Grand Prix Hongaria akan digelar pada 22 hingga 24 Agustus, dan para pembalap MotoGP tidak diperbolehkan menggelar sesi latihan di sirkuit mulai dari 7 hingga 22 Agustus. Maka dari itu, sesi tes Ducati ini dilakukan tepat sebelum larangan tersebut diberlakukan. Akhir pekan depan, aksi balap akan kembali dimulai lewat GP Austria, menandai akhir masa jeda musim panas sebelum balapan perdana di Hongaria. Tim satelit Ducati BK8 Gresini Racing Team ikut merasakan keuntungan persaudaraan Marc Marquez dan Alex Marquez di MotoGP 2025. Gresini Racing Team menjelma jadi pesaing terdekat Ducati di MotoGP 2025. Dengan Alex Marquez sebagai pembalap utama, Gresini kembali mencapai musim terbaiknya seperti era CT Gibernau. Gibernau pernah membawa Gresini di papan atas ketika masih berkongsi dengan Honda pada 2003-2004. Kini, Gresini kembali bersaing di papan atas dengan menempatkan Alex Marquez sebagai pembalap nomor 2 di klasemen MotoGP 2025. Ia terpaut 120 poin dari Marc Marquez yang kokoh di puncak. Direktur olahraga Gresini, Michele Massini, mengakui keberhasilan timnya tidak lepas dari tuah Marc Marquez. The Baby Alien menghabiskan waktu 1 musim bersama Gresini pada 2024. Berkat Marquez, Gresini menemukan settingan motor terbaik untuk musim berikutnya. Marquez membantu kami semua berkembang, kata Massini. Pengalamannya unik, sebagai pembalap yang telah memenangkan begitu banyak balapan, dia memang menuntut, tetapi dia langsung tahu apa yang dia butuhkan. Dia tidak bertele-tele dalam memecahkan masalah. Dia langsung tahu di mana letak masalahnya, lalu dia fokus pada apa yang bisa kami lakukan bersama para teknisi untuk memecahkan masalah itu.